kesehatan kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah, juga kepada keluarga dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, kita sudah berada di bulan Rajab, satu dari 4 bulan haram yang disebutkan dalam At-Taubah ayat 36, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahrun fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jumlah bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Ketetapan itu berlaku sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka jangan kalian menzalimi diri kalian di 4 bulan haram itu. Yang perjelas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, larangan berbuat zalim di bulan haram menunjukkan besarnya dosa atas kemaksiatan di bulan itu. Sebagaimana pula ketaatan-ketaatan yang dikerjakan di dalamnya juga pahalanya akan dilipat gandakan. Dan 4 bulan haram itu 3 berurutan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, 1 terpisah sendiri, mencar, yaitu Rajab Al-Mudhar. Disebut Rajab karena yurajab wa yu'adzam, karena dia adalah bulan yang diagungkan, sehingga dilarang berperang di dalamnya atau memulai peperangan di dalamnya, karena keagungan bulan itu. Dan di bulan Rajab tersebut, hadirin rahimakumullah, dianjurkan bagi orang-orang beriman untuk mengagungkan apa yang Allah agungkan, baik dari tempat, waktu, ataupun orang. Berkaitan dengan Rajab tentu berkaitan dengan waktu. Cara mengagungkan apa yang telah Allah agungkan, yaitu dengan menjaga ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara umum ketaatan sangat-sangat dianjurkan untuk diperbanyak di bulan itu, baik dari puasa, tilawatul Quran, apalagi bersedekah, berzikir, beristighfar, silaturahim dan sebagainya. Namun tanpa mengkhususkan jenis ibadah-ibadah tertentu di dalamnya, baik dari sisi keutamaan ataupun dari sisi kaifiyah khusus pelaksanaannya. Di antaranya adalah jenis puasa-puasa khusus di dalamnya. Puasa 1 sampai 7 hari, dengan keutamaan-keutamaan yang sangat luar biasa. Kesimpulan oleh Dr. Lutfi Fatullah, putra Kiai Mughni, dan punya perpustakaan khusus tentang hadis. Dan anggaran belanja untuk kitab hadis itu bukan hanya ratusan juta tapi miliar. Lebih dari 2 miliar untuk mengumpulkan kitab-kitab yang berbicara tentang hadis. Itu boleh sampaikan kepada kami waktu kuliah di S2 UIK Bogor. Beliau menyebutkan bahwa luasnya ilmu hadis ini sangat luar biasa, dan beliau salah satu pakarnya dan salah satu disertasi doktoral beliau adalah meneliti hadis-hadis berkaitan dengan bulan Rajab. Karena beliau dari NU Tulan yang tradisinya adalah mengagungkan betul bulan Rajab, tapi kesimpulan beliau penelitian terhadap hadis-hadis tentang puasa khusus atau jenis ibadah-ibadah khusus seperti sholat ar-raghaib. Nanti di kalangan Syiah ada sholat 1000 rakaat dan seterusnya.
Maka tidak ada hadis yang sahih, bahkan yang lebih rendah dari sahih hasan, yang menerangkan tentang keutamaannya. Hadis yang berkisar tentang itu, imma dhaifun jiddan atau maudhu, dhaif jiddan atau maudhu. Dan kesimpulan beliau itu sama seperti yang diistinbatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan beberapa ulama hadis lainnya. Ya. Sehingga apabila ingin mengerjakan ketaatan di dalamnya, memperbanyak ibadah di dalamnya, dikerjakan secara umum. Dikerjakan secara umum karena dia adalah bulan haram. Ya, dan bahkan memperbanyak ibadah dari bulan Rajab dan meningkatkannya, dan juga berdoa kepada Allah agar disampaikan kepada Ramadan adalah tradisi dan kebiasaan orang-orang saleh. Ya, tradisi dan kebiasaan orang-orang saleh. Ya, karena balasan atas amal saleh adalah amal saleh berikutnya. Balasan atas ketaatan adalah ketaatan berikutnya. Ya. Sebagaimana kemaksiatan, di antara hukuman kemaksiatan seorang hamba adalah hamba tersebut akan melakukan kemaksiatan berikutnya. Dan yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim dalam Ad-Da' wa Dawa dengan tawalud al-ma'asi. Jadi kemaksiatan itu beranak pinak. Satu kemaksiatan yang dikerjakan oleh seseorang, maka kemaksiatan berikutnya akan memanggilnya, wahai kemarilah, ya, kerjakan saya juga. Ketika dia mengerjakan kemaksiatan yang kedua, kemaksiatan yang ketiga, berdiri dan memanggil, hei kemari, laksanakan, kerjakan saya juga. Ya. Sehingga kemudian orang ini akan berhutang dengan kemaksiatan. Demikian pula ketaatan, satu ketaatan dikerjakan oleh seorang hamba, ikhlas untuk Allah, benar pelaksanaannya, maka buah daripada ketaatan itu akan membimbingnya untuk mengerjakan ketaatan berikutnya. Itu makna surah Yunus ayat yang ke-9, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman dan mereka mengerjakan amal salih, maka yahdihim rabbuhum, Tuhan mereka akan menunjuki mereka kepada petunjuk berikutnya. Dengan apa? Dengan sebab iman mereka, yaitu dengan sebab iman yang ada dalam diri mereka, yang dibenarkan iman itu dengan amal salih. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran untuknya. Bahkan Asy-Syaikh Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsir Taisir Al-Karimir Rahman menyebutkan ini adalah a'dhamu tsawabin, ganjaran pahala yang paling agung yang Allah berikan kepada orang beriman yang mereka mengerjakan amal salih. Allah tambahkan petunjuk kepada mereka dengan imannya. Ya. Yang petunjuk itu isinya adalah Allah ajarkan kepada mereka rincian dari perkara agama ini, perintah-perintah yang wajib mereka kerjakan atau yang membawa keutamaan untuk mereka, atau larangan-larangan yang harus mereka tinggalkan. Dan Allah berikan taufik kepada mereka untuk beramal. Allah teguhkan hidayah itu dalam dirinya, dan terus Allah tambahkan kepadanya hingga akhir hayatnya. Dan kemudian hidayah itu berlanjut di kehidupan akhirat. Ya. Maka di ayat ke-9 daripada surah Yunus tersebut, ya, yahdihim rabbuhum biimanihim, Rabbnya atau Rabb mereka, Tuhan mereka memberi petunjuk kepada mereka dengan sebab iman mereka yang disempurnakan, dibuktikan kebenaran iman itu dengan amal salih. Tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im, yang hidayah itu berlanjut di akhirat sehingga mereka masuk ke dalam surga, diberi petunjuk untuk benar-benar sampai ke surga yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai, ya, fi jannatin na'im, di surga yang penuh kenikmatan. Ya. Maka innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Sesungguhnya mereka adalah para pemuda. Fityatun amanu bi rabbihim, yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Sebab mereka benar-benar menjaga iman dan mengutamakannya, maka Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Maka buah daripada ketaatan adalah ketaatan berikutnya. Dan ayat ini salah satu ayat yang kemudian dibaca oleh Hudzaifah, ya, ketika ada seorang laki-laki, orang yang sudah paruh baya, ya, dia melewati majelisnya Hudzaifah. Saat itu beliau dikelilingi oleh para pemuda sedang ngaji kepadanya. Maka ia panggil laki-laki tadi, kenapa kamu kok tidak mau gabung sama kami? Dia mengatakan, ya, tidak ada yang menghalangiku untuk gabung bersama kalian kecuali karena di sekelilingmu anak-anak muda. Dia memandang remeh anak-anak muda, dia memandang remeh anak-anak remaja. Ya. Lalu kemudian marah beliau. Lalu kemudian salah satunya beliau bacakan ayat ini. Apakah kau tidak pernah mendengar Allah Ta'ala berfirman, ya, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka berkata, oh kami pernah dengar ada seorang pemuda yang dipanggil oleh kaumnya dengan nama Ibrahim. Nah, saat itu Nabi Ibrahim disebutkan usianya fata, yaitu anak muda. Dan kemudian beliau bacakan surah Al-Kahfi tadi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Allah tambahkan petunjuk kepada mereka. Wa halul khair illa fi syabab. Bukankah kebaikan itu ada pada pemuda? Inna fi yadi syubani amrul ummah wa fi iqdamiha hayataha. Di tangan pemuda ada kehidupan umat. Di bawah kaki mereka nanti masa depan umat ini. Maka perhatian Rasulullah SAW kepada generasi muda memiliki perhatian yang sangat luar biasa. Karena masa depan Islam itu terletak pada anak muda. Ya. Maka Ibnu Mubarak, ya, Abdullah Ibnu bin Al-Mubarak dikatakan kepada beliau, "Qad ba'athana bana 'alaika haula isbiyah." Ya, orang-orang sepuh protes, Abdullah, ya, wahai Syekh, ya, kok kamu lebih senang kumpul sama asyiah, anak-anak kecil, daripada kamu kumpul sama kami? Faqal, kemudian beliau berkata, haulai arja indi minkum. Aku lebih ngarepin mereka daripada kalian. Aku lebih berharap kepada mereka daripada kalian. Wa antum kam ta'ishun. Kalian tuh berapa tahun lagi sih akan hidup? Katakan. Wa haulai asallahu ayyabulugha bihim. Dan aku berharap Allah berikan usia panjang kepada mereka, sehingga kemudian masa depan Islam itu di tangan mereka. Allahu Akbar. Ini keutamaan anak-anak kecil, anak-anak remaja, para pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Akan tetapi Imam Syafi'i mengatakan, inna dzatas syabab, ya, inna dzatal fata bil ilmi wat tuqa. Kemuliaan seorang remaja itu terletak pada ilmu dan ketakwaannya. Kalau kehilangan keduanya, nggak punya nilai mereka. Ya Fadil, ya Fadil, ya. Jadi kemuliaan remaja, kemuliaan generasi penerus itu terletak pada ilmu dan ketakwaan. Tanpa keduanya nggak punya nilai. Maka yang disebutkan dalam ayat tadi, mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Itu karena mereka punya ilmu, sehingga berpegang teguh dengan ilmunya, dan punya ketakwaan, tidak menukarnya dengan harga yang murah. Itulah Nabi Ibrahim AS yang paham betul dengan tauhid, dengan keimanan, sehingga kemudian membela keimanannya dan dihancurkan berhala-berhala itu. Nah, ini letak kemuliaan anak muda, ya. Oleh karena kalau anak muda sudah tumbuh dalam ibadah dan ketaatan, itu diberikan apresiasi luar biasa di dalam Islam.
Maka sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Sahih Imam Muslim juga mengeluarkannya. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka nanti di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu di mahsyar. Yang seluruh manusia akan dihimpun, dikumpulkan dalam kondisi telanjang tanpa pakaian, tanpa alas kaki, belum dikhitan, ya, atau kondisinya yang sudah dikhitan balik lagi, karena mereka akan dibangkitkan dari kuburnya. Semua dikumpulkan dan semua dalam kondisi yang tegang menunggu hisab. Matahari didekatkan, ya, panasnya luar biasa dan tidak ada kata ngantuk dan tertidur di saat itu, ya. Dan terkadang situasi tegang lalu kemudian ngantuk, itu menjadi hiburan dari Allah Ta'ala untuk orang beriman, ya. Maka dalam kisah perang Badar, salah satu pertolongan Allah yang diturunkan kepada kaum mukminin adalah rasa kantuk, ya. Mereka jumlahnya 300 sekian, kemudian orang musyrikin hampir 1000. Dan itu perang pertama yang mereka lakukan. Persiapannya sangat minim, persenjataannya minim, dan awalnya bukan untuk berperang tapi untuk menyegat kafilah, tapi situasi berubah sehingga mereka pun ada kekhawatiran luar biasa. Cara Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan pertolongan kepada mereka, menghadirkan ketenangan pada mereka adalah dengan diberikan ngantuk. Maka kalau ngantuk itu nikmat, ya, ngantuk itu nikmat, ya, betul ya, nikmat ngantuk itu. Maka bersyukur, ya Allah, saya masih ngantuk. Itu nikmat. Lupa pun kadang nikmat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Coba kalau kita tidak pernah lupa, kita selalu ingat keburukan orang, isinya dendam terus, ya. Kita selalu ingat kebaikan kita kepada orang, inginnya mungkin terus. Kalau kita tidak pernah lupa terhadap musibah bencana yang menimpa kita, selalu kita ketakutan, ya. Enggak, Pak Taufik? Ya. Maka sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan kepada Muhammad Al-Quran dan engkau tidak akan lupa kecuali apa yang Allah kehendaki padamu. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ngantuk pun juga nikmat.